Maka hukum yang paling adil itu hukum siapa? Hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum Allah itu paling adil. Kalau hukum Allah tidak adil, tidak ada hukum yang adil. Kalau hukum yang dibawa Rasulullah tidak adil, maka tidak ada hukum yang adil. Hukum yang adil adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah itu ketika menetapkan hukum untuk kepentingan siapa? Apakah untuk kepentingan orang kaya atau untuk orang miskin? Atau untuk kemaslahatan semua manusia? Semua manusia. Ketika Allah menetapkan zakat untuk orang kaya diberikan kepada orang miskin, bisa saja orang kaya merasa dirinya diperlakukan tidak adil. Tapi itulah keadilan menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa di sebagian harta orang kaya harus ada hak orang miskin. Sama ketika Allah mewajibkan pemimpin menegakkan keadilan, menunaikan amanah, rakyat harus taat. Itulah yang adil. Ketetapan yang adil datangnya dari Allah. Kalau semua orang menuruti kemauan sendiri-sendiri, akhirnya yang menang siapa? Yang kuat. Yang kuat membela kepentingannya, dialah yang bisa menentukan hukum. Disinilah maka Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan orang-orang yang beriman untuk berhukum kepada kitabullah. Berhukum kepada kitabullah itu adalah konsekuensi dari keimanan kita. Kita yakin Al-Quran ini benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, isinya pasti benar, setiap hukumnya adil. Kalau kita beriman bahwa Al-Quran itu seperti itu, maka konsekuensinya kita patuh kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala hal. Dalam masalah keluarga ada hukum yang ditetapkan. Dalam masalah jual beli ada hukum. Dalam masalah kepemimpinan ada hukum. Dalam urusan-urusan pribadi ada hukum-hukum. Semua itu dibuat oleh Allah, bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena andai kata seluruh manusia, seluruh jin dari awal sampai akhir kafir kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah, apakah akan mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Sama sekali tidak. Andai kata seluruh manusia dan jin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah tambah kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Semakin hebatkah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketaatan manusia dan jin itu? Tidak akan bertambah sama sekali. Taatnya kita kepada hukum Allah itu kembali kepada kita semua. Karena tidak ada yang lebih adil, tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Afa hukmal jahiliyyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Siapa yang lebih baik hukumnya dibandingkan hukum Allah? Kalau mereka itu yakin, kalau mereka yakin Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pencipta langit dan bumi, pencipta mereka, yang memberi rezeki mereka, maha penyayang, maha adil, maha bijaksana, maha mengetahui, terus siapa yang lebih baik hukumnya daripada hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah ada orang yang merasa khawatir nanti kalau saya ikut hukum Allah saya didolimi? Hukum Allah mau mendolimi, siapa yang mau mendolimi? Allah Subhanahu wa ta'ala bukan menetapkan hukum bukan untuk mendolimi orang kaya,
bukan untuk mendolimi orang miskin, bukan untuk mendolimi laki-laki atau mendolimi perempuan. Masing-masing sudah ditentukan hukum-hukum, hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing untuk kemaslahatan manusia. Manusia karena terbatasnya ilmu kadang-kadang merasa hukum ini kok kayak nggak pas, nggak cocok. Itu semata-mata karena keterbatasan ilmu manusia. Tapi Allah Maha Tahu, Allah Maha Bijaksana. Maka di sini dikatakan di dalam ayat ini, alam tara, tidakkah kamu melihat wahai Rasul, ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu, kepada orang-orang yang mengaku mereka itu beriman, tapi mereka itu bukanlah orang yang beriman. Yaz'umuna annahum amanu, mengaku beriman. Apakah setiap orang yang mengaku beriman itu beriman? Tidak. Apakah setiap orang yang mengaku benar itu benar? Tidak. Ada orang-orang yang mengaku beriman. Kamu lihat enggak wahai Rasul? Apakah kamu tahu wahai Rasul? Ada orang-orang yang mengaku beriman bima unzila ilaika, kepada apa yang diturunkan kepadamu, yaitu kepada Al-Quran. Mereka mengaku mengimani isi Al-Quran, membacanya, mempelajarinya, menghafalnya. Bahkan secara zahir bisa jadi takzim kepadanya, bisa jadi. Tetapi ada yang aneh pada mereka. Wa sila bil qablika, juga beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada rasul-rasul sebelummu. Taurat, Zabur, Injil dan berbagai kitab yang lain yang diturunkan kepada rasul. Yuriduna ayyatahakamu ila taghut, sedangkan mereka itu ingin berhukum ketika terjadi sengketa di antara mereka ila taghut. Apa artinya berhukum kepada taghut itu? Ila ghairi ma syara'allahu minal batil. Mereka mau berhukum kepada kebatilan yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila ghairi ma syara'allahu. Mereka ingin berhukum kepada selain syariat Allah. Ini maknanya. Yatahakamu ila taghut, yatahakamu ila ghairi ma syara'allahu minal batil. Wa qad umiru an yakfuru bihi, padahal mereka sudah diperintahkan agar mengkufuri, menolak kebatilan itu, jangan menerima kebatilan itu. Wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Akan tetapi setan ingin menyesatkan mereka dari jalan kebenaran sejauh-jauhnya. Begitulah. Ini adalah salah satu perilaku aneh pada orang-orang yang mengaku beriman. Pengakuan itu bisa benar, bisa palsu. Tindakanlah yang akan membuktikan. Orang bilang cinta aja ada yang cintanya palsu, ya kan? Ada orang yang berjanji janjimu palsu, banyak kan? Seperti itu. Sama orang yang mengatakan beriman, ada yang pernyataannya itu palsu. Ayat ini menunjukkan satu perilaku aneh pada orang-orang yang mengaku beriman.
Hadza inkarun min Allah azza wa jalla ala man yad'i al-iman bima anzalallahu ala rasulihi wa ala al-anbiya'i al-aqdamin wa huwa ma'a dhalika yuridu an yatahakama fi fasl al-khusumati ila ghairi kitabillahi wa sunnati rasulih, kata Imam Mukatsir. Ini adalah pengingkaran, celaan yang disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang mengklaim beriman, mengaku beriman kepada apa yang diturunkan kepada Allah dan kepada Rasulnya, yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya dan kepada para nabi terdahulu. Sedangkan bersamaan itu dia ingin berhukum ketika bersengketa, dia menginginkan untuk berhukum kepada selain kitabullah wa sunnati rasulih, kepada selain kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Nah, sudah jelas sekali Imam Mukatsir menjelaskan kepada kita, berhukum kepada selain kitab Allah dan sunnah Rasulnya itu adalah berhukum kepada Allah. Kama dzukira fi sababin nuzul hadhil ayat, sebagaimana disebutkan mengenai sebab turunnya ayat ini, anna fi rajulin minal ansar wa rajulin minal yahud. Ayat ini turun berkenaan seorang laki-laki dari kalangan Ansar dan seorang laki-laki dari kalangan Yahudi. Takhasama, orang ini bersengketa. Ini Yahudi, ini orang Ansar bersengketa. Faja'ala al-yahud yaqulu baini wa bainaka Muhammad. Anehnya, orang Yahudi itu mengatakan yang akan mengadili kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi mengajak orang Ansar tadi untuk berhakim sengketa ini, kita serahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diputusi. Kenapa? Orang Yahudi ini percaya untuk dihakimi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dia percaya bahwa Nabi Muhammad pasti memutuskan dengan kebencian kepada satu kaum tidak akan membuat seorang mukmin, apalagi Nabi Muhammad SAW, akan berbuat zalim kepadanya. Orang Yahudi ini percaya bahwa Nabi Muhammad akan berbuat adil. Baik, kita bersengketa sekarang, mari kita datang kepada Muhammad untuk dijadikan sebagai hakim di antara kita. Sementara itu wadaka yaqul, orang Ansar tadi mengatakan baini wa bainaka Ka'ab bin al-Ashraf. Enggak, hakim yang akan memutuskan di antara kita adalah Ka'ab bin al-Ashraf. Waqila, dan dikatakan fi jama'atin minal munafiqin. Ayat ini turun berkenaan sekelompok orang-orang munafik, mimman adharul Islam, yang menampakkan keislaman, wa arafu ayyatahakamu ila hukamil jahiliyah, tetapi mereka ingin berhukum kepada hakim-hakim jahiliyah. Waqila ghairu dzalik, dikatakan juga sebab turunnya ayat ini selain itu. Wal ayatu a'ammu min dzalika kullihi, tetapi ayat ini berbicara lebih umum daripada orang Ansar atau sekelompok orang munafik yang berhukum kepada hakim-hakim jahiliyah. Ini berlaku umum kepada siapa saja yang mengaku beriman, tetapi ketika diajak berhukum kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya, dia menolak.
lebih umum dari itu. Fa inna dhammatun liman 'adila 'anil kitab was sunnah. Ayat ini mencela siapa saja yang meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ada nggak orang-orang yang mengajak meninggalkan Quran dan As-Sunnah? Ayo sekarang itu sudah tidak waktunya mengikuti Quran. Kita tinggalkan Quran. Betul nggak? Ada nggak orang yang mengatakan begitu? Orang mengaku beriman atau tidak itu yang mengatakan seperti itu? Wa tahakamu ila ma siwahuma. Sedangkan mereka itu berhukum kepada selain Al-Quran dan As-Sunnah. Minal batil, yaitu kepada hukum-hukum yang batil. Wa huwal muradu bit-taghuti hauna. Inilah yang dimaksudkan taghut di dalam ayat ini. Di dalam ayat ini berhukum kepada taghut artinya berhukum dengan hukum yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yuriduna ayyatahakamu ila at-taghuti ila akhiriha, dan seterusnya sampai akhir ayat. Itulah sebab turunnya ayat. Maka Imam Ibnu Syekh Al-Mubarakfuri yang meringkas tafsir Ibnu Katsir di dalam kitab beliau Al-Misbahul Munir memberi judul ayat ini apa? Potongan ayat ini, man adala 'anil kitab was sunnah wa tahakama ila ma siwahuma laisa bimuslimin. Siapa yang meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah kemudian di dalam hukum merujuk kepada selain keduanya, maka dia bukan muslim. Judulnya seperti itu, ayatnya seperti itu, penjelasannya Imam Ibnu Katsir seperti itu. Sebab turunnya ayat seperti itu. Maka konsekuensi kita ketika menyatakan iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada Al-Quran adalah mau berhukum kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah. Itu kebutuhan kita. Berhukum kepada kitabullah itu adalah jaminan keadilan. Para pemimpin yang ingin menegakkan keadilan, maka dia harus menerapkan hukum kitabullah dan sunnah Rasulullah. Kenapa keadilan tidak tegak? Karena yang diterapkan bukan hukum kitabullah dan sunnah Rasulullah. Adil menurut sebagian orang, tapi dolim bagi banyak orang yang lain. Wah, ini sudah adil hukumnya begini-begini, tapi itu mendolimi banyak orang. Karena manusia selalu kurang. Dan seringkali orang itu ketika membuat hukum, kalau sudah terkait dengan kepentingannya, maka dia tidak bisa adil. Dia ingin hukum yang menguntungkan dirinya, menguntungkan kelompoknya, menguntungkan kelas sosialnya. Bisa jadi begitu. Karena manusia tidak lepas dari subjektivitas. Apa ada orang manusia yang betul-betul objektif begitu? Gak ada. Yang gak punya kepentingan, manusia tanpa kepentingan. Saya akan membuat hukum bukan untuk kepentingan siapa, tapi kepentingan semua orang. Bisa nggak orang seperti itu? Yang bisa seperti itu hanya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala membuat hukum untuk kepentingan seluruh makhluknya, bukan untuk kepentingan Allah, bukan kepentingan sebagian makhluk, tetapi untuk tegaknya keadilan. Karena memang Al-Quran diturunkan itu diantaranya adalah dengan keadilan, untuk menegakkan keadilan. Kemudian pada ayat berikutnya, wa idza qila lahum, kalau dikatakan kepada mereka,
Ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul. Marilah kita berhukum kepada Allah dan kepada Rasul. Marilah kita berhukum kepada apa yang diturunkan Allah dan kepada Rasul. Ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududan. Engkau melihat orang-orang munafik itu menghalang-halangi sekuat tenaga, sebisa-bisanya. Yasudduna 'anka sududan. Menghalang-halangimu sebisa-bisanya. Sududa di situ adalah maf'ul li ajli. Salah satu fungsinya untuk apa? Maf'ul li ajli itu untuk ditaukid, untuk menguatkan. Ijlis julusan, yajlisu julusan. Yasudduna 'anka sududa. Artinya apa? Benar-benar mereka berusaha keras untuk menghalang-halangi kamu. Siapa itu yang melakukan itu? Orang-orang munafik. Ra'aital munafiqin. Allah menyebut mereka itu munafik. Menghalang-halangi dengan keras supaya kamu tidak berhukum kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan wa fi hadhil ayat dalilun ala anna al-iman as-sadiq yaqtadi al-inqiyada li syar'illahi wal hukma bihi fi kulli amrin minal umur. Di dalam ayat ini mengandung dalil bahwa keimanan yang tulus dan benar, kalau orang benar-benar beriman gitu ya, imannya tulus, jujur, as-shadiq, bukan iman yang bohong, menuntut kepatuhan kepada syariat Allah dan berhukum dengan syariat Allah. Al-inqiyada li syar'illahi wal hukma bihi. Dalam hal apa? Fi kulli amrin minal umur. Di dalam segala urusan. Bukan hanya urusan di masjid atau di dalam rumah, tapi di dalam segala urusan kita. Di dalam maupun di luar masjid, di rumah maupun di luar rumah. Pokoknya kita berurusan harus patuh kepada syariat. Itu keimanan yang tulus menuntut itu. Faman za'ama annahu mu'min wa ikhtara hukmat taghut ala hukmillahi fa huwa kadhibun fi zaqni. Siapa yang mengklaim bahwa dirinya beriman tapi dia lebih suka memilih berhukum kepada taghut daripada hukum Allah, maka dia berdusta. Omongannya bohong, dusta. Pengakuannya bahwa dia beriman itu bohong. Wa idza nusiha haula'i, kalau orang-orang itu dinasihati, wa qila lahum, dan dikatakan kepada mereka, ta'alu ila ma anzalallah, marilah kepada apa yang diturunkan Allah, wa ila rasul, dan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hadihi, dan petunjuk beliau. Absartal ladzina yudhiruna al-iman wa yubtinuna al-kufra. Kamu akan melihat, tadi disebut munafik. Munafik itu apa? Zahirnya dia menampakkan sebagai orang beriman, tetapi di dalam hatinya dia menyimpan kekufuran. Di dalam hatinya sebenarnya dia tidak percaya kepada Al-Quran, tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Rasul, tapi zahirnya dia menampakkan keislaman, menampakkan keimanan.
ra'aita absarta alladziina yudhiruna al-imana wa yubtinuna al-kufra yuriduna 'anka i'rada. Berpaling darimu dengan sekuat tenaga. Jadi itu betul-betul gak mau, bukan sekedar gak mau, betul-betul. Nah, orang Jawa itu kipok-kipok, moh tenang, gak mau berhukum kepada syariat, gak mau sama sekali. No, big no, tidak. Itu artinya kalau Al-Quran mengatakan dia itu sedang menampakkan keimanan tapi menyembunyikan kekufuran. Orang-orang yang seperti itu menolak untuk berhukum kepada syariat Allah. Fakaifa idza asabathum musibah. Lalu bagaimana kalau mereka ditimpa musibah? Bagaimana keadaan orang-orang munafik itu apabila tertimpa musibah? Bima qaddamat aydihim, disebabkan oleh perbuatan mereka yang mereka lakukan. Musibah yang menimpa manusia itu sebabnya apa? Bima kasabat. Semua musibah yang menimpa kita itu sebabnya adalah perilaku kita sendiri. Bagaimana ketika orang-orang munafik itu ditimpa musibah disebabkan oleh perbuatannya, yaitu menolak syariat Allah tadi. Bima iktarafuhu biaydihim, disebabkan oleh perbuatan perilaku mereka. Tsumma ja'uka, kemudian mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah mereka ditimpa musibah disebabkan perbuatan mereka, mereka datang kepada Rasulullah SAW. Yahlifuna billah, bersumpah dengan nama Allah. In aradna illa ihsanan wa taufiq. Kami kemarin itu begini, sebenarnya maksud kami itu berbuat baik dan taufik, maksudnya mendamaikan. Maksud kami adalah berbuat baik dan menciptakan kedamaian, perdamaian. Kemarin itu kami nggak mau kami menolak syariat Allah supaya terwujud kebaikan dan terwujud perdamaian di antara orang-orang yang bersengketa. Ini kata-kata mereka ketika mereka terkena musibah. Ja'uka ayyuhar rasul, wahai rasul, mereka datang kepadamu, yaqtadiru, mereka menyampaikan alasan. Udzur, tolong dimaklumi. Kenapa? Karena kemarin saya melakukan itu supaya terwujud kebaikan dan perdamaian di antara orang-orang yang bersengketa. Mereka mengatakan itu tidak hanya mengatakan begitu saja supaya yakin, mereka bersumpah demi Allah. Demi Allah kami melakukan apa yang kami lakukan itu semata-mata untuk mewujudkan kebaikan dan perdamaian di antara orang-orang yang bersengketa. Itu kata-kata mereka ketika terjadi musibah. Terus apa kata Allah tentang mereka? Ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim. Apa yang terlihat di lisan belum tentu yang ada di dalam hati. Di lisan kita bisa melihat, bisa mendengar, tetapi isi hati Allah yang tahu. Maka Allah katakan ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim. Mereka itu Allah tahu apa yang ada di hati mereka.
hakikatnya apa yang ada di hati mereka, yaitu kemunafikan. Allah tahu kemunafikan yang ada di hati mereka. Terus Allah memberi petunjuk kepada Rasul, fa'aqrid anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Maka berpalinglah dari mereka, nasihatilah mereka, dan katakanlah kepada mereka mengenai diri mereka perkataan yang balik. Balik dari kata balaghah. Ucap kata-kata itu yang balik, yang mengena tepat. Fatawalla anhum wa hadzirhum min su'i ma fi. Nasihati mereka artinya peringatkan mereka dari akibat buruk perbuatan mereka. Nanti kalau kamu berpaling dari syariat Allah, yang rugi kamu sendiri, karena yang akan ditimpa musibah kamu sendiri. Katakan kepada mereka kata-kata yang mu'athir, berpengaruh, dan bisa menyebabkan mereka berhenti dari perbuatan. At-Tabrani meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan, "Kana Abu Barzah al-Aslami kahinan." Kata Ibnu Abbas, Abu Barzah al-Aslami adalah seorang dukun. Namanya Abu Barzah al-Aslami. Dia seorang dukun. Kahinan yakti bainal yahud. Dia biasa kalau orang-orang Yahudi sengketa itu, dia membuat keputusan di antara mereka, menjadi hakim di antara mereka. Fima yatanafaruna fihi, dalam persoalan yang mereka persengketakan. Fatanafaru ilaihi nasu minal muslimin. Tapi ada orang-orang yang mengaku Islam, Muslim, datang juga kepada dukun ini tadi. Maka Allah menurunkan dalam tara ilal ladzina utu yaz'umuna annahum amanu bima ursila ilaika wa ma ursila min qablika, sampai in aradna illa ihsanan wa taufiqa. Wa hadha at-tarfu minan nasi humul munafiqun wallahu ya'lamu ma fi qulubihim. Ini adalah tipe orang-orang munafik, kelompok orang-orang munafik, golongan orang-orang munafik, dan Allah mengetahui isi hati mereka, dan Allah akan membalas perbuatan mereka. Fa innahu la yakhfa 'alaihi khafiyah, karena tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah. Karena itu cukupkanlah wahai Muhammad dengan Allah saja. Sudahlah urusan mereka serahkan kepada Allah. Karena Allah mengetahui lahir dan batin mereka. Demikian Bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tentang penegasan keharusan berhukum kepada kitabullah dan sunnah Rasulnya. Jadi kalau ada ajakan untuk berhukum kepada kitabullah dan Rasulnya, itu sebenarnya sesuai dengan ayat, sesuai dengan perintah Al-Quran. Itu yang seharusnya kita lakukan, konsekuensi dari iman kita. Jangan salah, itu sudah satu konsekuensi dari pengakuan iman kita. Karena kita iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman bahwa Al-Quran ini benar, hukum Allah itu adil, maka keimanan kita itu konsekuensinya mendorong kita untuk berhukum kepada kitabullah dan sunnah Rasul. Justru aneh orang mengaku Muslim, berilmu apalagi, ilmunya banyak apalagi, kok dengan keras menolak ajakan untuk berhukum kepada kitabullah dan sunnah Rasulnya. Itu sangat bertentangan dengan ayat-ayat. Baik, saya kira demikian. Aku qouli hadza subhanakallahumma
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka